Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Asitia Pangastuti, NIM 43020190030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ada pengertian, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Di zaman sekarang dan zaman dahulu dalam melakukan dakwah itu tentunya sangatlah berbeda. Karena dalam berdakwah juga harus mengikuti tren pada zaman sekarang ini dengan tidak tenggelam pada arusnya. Kemudian ada dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah. Dan manajemen sendiri artinya adalah melatih atau mengendalikan. Kemudian ada juga kegunaan manajemen, yaitu menyadari kemampuan yang dimiliki, menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan dengan baik, kemudian mengurangi hambatan-hambatan, dan yang terakhir, memudahkan tercapainya tujuan. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan yang terakhir pengevaluasi. Kemudian ada dimensi dakwah, yaitu ada 4. Yang pertama tabligh, kemudian irsyad, tadbir, dan tatwir. Manajemen pelatihan dakwah itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, upaya perubahan sikap dan perilaku mad'u ke arah yang diridhoi Allah SWT. Kemudian selanjutnya ada perencanaan pelatihan dakwah. Manajerial dalam dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh sebuah kelompok dalam lembaga untuk mewujudkan usaha tertentu. Kemudian ada aktivitas manajerial, yaitu ada taktid, riqobah, tanzim, dan taujih. Kemudian ada juga tahapan dalam perencanaan dakwah. Yang pertama ada studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah, dan yang kedua ada merumuskan tujuan. Kemudian yang ketiga ada prinsip sasaran pelatihan dakwah, di mana ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang keempat ada kurikulum pelatihan dakwah, yaitu rencana materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima ada menyusun silabus pelatihan dakwah, yaitu sistematika bahan-bahan yang menjadi pokok pedoman singkat dalam penyampaian pelatihan dakwah. Kemudian yang keenam ada memilih pelatih, sehingga dalam memilih pelatih itu yang sesuai dengan tujuan pelatihannya. Kemudian yang ketujuh ada menyeleksi peserta pelatihan dakwah. Yang kedelapan ada menentukan waktu pelatihan dakwah. Kemudian yang kesembilan ada memilih tempat pelatihan dakwah. Dan yang ke-10 ada mencermati biaya latihan. Kemudian yang terakhir ada merancang proposal pelatihan dakwah. Selanjutnya yaitu ada pengorganisasian pelatihan dakwah, yang dimana pengorganisasian merupakan seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab yang sedemikian rupa sehingga terciptanya organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada 2 poin penting yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu struktur organisasi dan aspek perilaku. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi dakwah. Bentuk-bentuk spesialisasi dalam organisasi itu sendiri secara formal dapat dibedakan menjadi organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, organisasi komit, dan organisasi matriks. Selanjutnya yaitu mengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah, yang dimana di dalam pengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah itu ada sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, membentuk kepanitiaan pelatihan dakwah. Kepanitiaan merupakan bentuk dari tahap pengorganisasian. Paling tidak terdapat 2 jenis kepanitiaan, yaitu
Pertama, ia dibentuk untuk menanggulangi persoalan yang bersifat umum dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu kepanitiaan yang diberi tanggung jawab untuk menangani masalah secara khusus. Kemudian memilih orang yang tepat dan pembagian kerja. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan sebagai kunci pengorganisasian. Selanjutnya ada pelaksanaan pelatihan dakwah, yaitu ada tahapan pelaksanaan dakwah. Pertama ada pembukaan, kedua ada proses belajar dalam pelatihan, yaitu diawali oleh penjelasan program pelatihan dakwah, materi utama yang disajikan, kemudian dilanjutkan dengan materi yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya ada memantapkan persiapan pelatihan. Persiapan yang mantap akan membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dakwah, sekaligus yang diharapkan akan lebih terrealisasi. Kemudian, mencermati materi pelatihan dakwah. Materi pelatihan dakwah merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh para peserta. Selanjutnya ada mencermati pelatih dalam pelatihan dakwah, yaitu pelatih merupakan peran yang penting dalam pelaksanaan pelatihan dakwah, sehingga ia dituntut memiliki kemampuan teknik dasar edukatif dan administratif. Kemudian ada mencermati peserta pelatihan dakwah. Selanjutnya yaitu ada metode dalam pelatihan dakwah. Metode merupakan cara penyampaian isi atau materi latihan. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan pelatihan dakwah merupakan suatu rangkaian dari perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan dakwah. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan dalam pelatihan dakwah. Kemudian ada juga tujuan pengawasan dalam pelatihan dakwah. Yang pertama untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, kemudian untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kemudian untuk mengetahui apakah pelaksanaan bisa sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan. Kemudian ada proses pengawasan pelatihan dakwah. Proses pengawasan merupakan mengevaluasi atau menilai. Kemudian dalam pelatihan dakwah, proses atau cara pengawasan dapat dilakukan melalui yang pertama pengawasan langsung, kemudian pengawasan tidak langsung, dan yang terakhir pengawasan berdasarkan kekecualian. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi adalah proses penilaian. Evaluasi pelatihan dakwah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan dakwah. Evaluasi pelatihan dakwah merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi mengenai hasil suatu program pelatihan dakwah. Kemudian ada juga tujuan evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, mendapatkan dan menganalisis informasi, kemudian menemukan bagian-bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh program pelatihan, kemudian untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta latihan, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta yang menyumbang saran, kemudian yang terakhir untuk menjadi alat pembantu dalam proses pelatihan dakwah. Kemudian ada manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu memperoleh informasi tentang hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah, kemudian untuk mengetahui relevansi program pelatihan dakwah, kemudian membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program, kemudian untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi, kemudian untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah.
Kemudian yang terakhir ada prinsip dasar evaluasi pelatihan dakwah. Prinsip dasar sarana dakwah yang harus dipahami yaitu mengasah pengalaman dakwah, kemudian keharusan mencermati setiap perkembangan baru yang dibawa oleh para penyebar agama dan aliran batil. Kemudian yang terakhir lebih memperhatikan penggunaan sarana penyampaian yang baik bagi dakwah.